Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel Pak Joko ya. Channel yang selalu update tentang hidroponik skala rumah tangga ya. Nah, sore ini agak unik bagi saya karena memang sudah agak lama saya nggak pernah upload mengenai monitoring berkala. Kali ini saya akan sharing lagi mengenai konsep monitoring berkala. Nah, sebelum sampai sana saya akan meng-highlight dulu mengenai hidroponik itu sendiri. Hidroponik itu sebetulnya simple, mudah dan murah ya. Nah, secara umum nih, sesuai pengalaman saya yang masih pemula ini adalah konsepnya cuma ada 3, yaitu pertama pembibitan, yang kedua pembesaran, yang ketiga adalah panen. Ya. Nah, dari 3 proses ini ada 3 item yang paling utama ini tidak boleh ada satupun yang diabaikan. Nah, salah satu faktor penentu suksesnya panen adalah monitoring berkala tadi. Walaupun sebetulnya pekerjaan ini mudah, simple, tapi tidak boleh dianggap remeh karena ini adalah salah satu faktor penentu berhasil tidaknya hidroponik itu dipanen. Ya. Maka pada kesempatan ini saya akan sharing betapa mudahnya monitoring berkala dan betapa pentingnya, walaupun pekerjaan mudah tapi penting sekali ya, monitoring berkala itu. Nah, secara konsep monitoring berkala itu sebetulnya ada 3 poin juga yang harus dilakukan. Yang pertama adalah cek fisik dan visual daun, ya, kelihatan sekali daunnya ini. Kemudian yang kedua adalah cek kondisi fisik dan visual akar. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah cek mengenai kondisi nutrisi. Sebab bagaimanapun bagusnya kondisi daun maupun akar, tanpa ada nutrisi, maka tanaman itu akan mati dan akibatnya apa? Gagal panen. Ya. Nah, disinilah kunci faktor penentu berhasil tidaknya panen hidroponik. Nah, kita langsung saja. Monitoring berkala akan saya lakukan terhadap sayur atau tanaman caisim. Nah, beberapa waktu yang lalu, caisim ini dari proses pembibitan, itu saya lakukan dengan metode pembibitan sistem kombinasi. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya selama selama proses pembibitan caisim ini di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, caisim ini sudah saya pindah tanam 1 minggu yang lalu. Ya, kondisi per hari ini seperti ini. Jadi ini caisim umur 1 minggu atau 7 hari setelah pindah tanam. Tetapi kalau secara total adalah 7 hari ditambah 12 hari, 19 hari ya. Jadi per hari ini umur tanaman caisim ini adalah 19 hari setelah semai. Langsung saja kita cek. Pertama adalah cek kondisi fisik dari daun. Saya lihat di sini langsung kelihatan secara visual bahwa daunnya nampak hijau segar. Coba di zoom. Daunnya tumbuh subur. Tidak ada masalah dengan daun. Ya. Kita langsung ke yang kedua. Nah, metodenya bisa 2 macam ya. Bisa langsung dicek satu-satu. Ya, seperti ini misalnya, cek akar. Nah, kalau seperti ini bagus posisinya ya. Coba di zoom. Nah, akarnya ini bagus. Putih bersih. Tumbuh dengan baik. Atau kita langsung cek secara mudah. Ya, kita angkat aja. Kita angkat. Nah, kita angkat. Akan kelihatan bahwa posisi
akar tumbuh dengan baik, ya, bagus. Nah, langsung yang lain-lainnya kita juga cek seperti ini, lebih mudah. Ya. Kita langsung intip aja. Nah, bagus kan? Ini ketika kita ngecek posisi akar sekaligus ngecek keberadaan nutrisi, ya. Nutrisinya juga masih banyak dan bagus, bersih. Ini juga bagus dan bersih, ya. Nah, kemudian kita langsung cek keberadaan dari air tandon. Bukan air tandonnya, tapi adalah air nutrisi yang ada di tandon. Ya, kita akan cek juga. Langsung saja. Nah, ternyata masih banyak. Artinya apa? Artinya aman. Posisi sayuran ini aman dan beberapa hari ke depan masih cukup air nutrisinya, baik dari sisi tandon maupun yang ada di dalam bak hidroponik. Nah, mumpung sekalian di sini, saya akan juga sharing informasi mengenai konsep nutrisi sistem gravitasi, ya. Nah, konsepnya simple. Nutrisi yang ada dalam tandon, ini tandonnya ini ya, ini akan turun secara otomatis karena gaya gravitasi, turun melalui keran ini dan masuk ke dalam selang. Nah, kemudian secara langsung dia akan masuk di dalam bak. Nah, coba dilihat, sistem kontrolnya ada dalam pelampung. Nah, pelampung ini adalah mengatur nutrisi boleh masuk atau tidak. Nah, kapan bisa masuk? Bisa masuk ketika posisi air nutrisi yang ada dalam bak ini turun, ya, posisi levelnya. Kenapa bisa turun? Karena di dalam bak ini atau air nutrisi yang ada dalam bak ini dikonsumsi oleh tanaman, sehingga dia makin lama makin habis. Nah, karena makin lama makin habis, dia permukaan nutrisi dalam bak ini akan turun. Nah, ketika posisi turun, maka pelampung ini ikut turun. Coba kita praktekkan. Ketika pelampung turun, nah, kelihatan di bawah di sini ada air yang menetes. Nah, air menetes ini akan berhenti secara otomatis ketika air dalam bak ini mencapai level tertentu. Ya, segini misalnya. Nah, kelihatan kan? Ketika dia levelnya naik, maka airnya yang ada dalam yang melalui bak pelampung ini akan berhenti secara otomatis. Nah, ketika ini pelampung turun, dia akan mengalir lagi secara otomatis. Nah, seperti itu seterusnya. Sampai air nutrisi yang ada dalam bak penampung habis. Ya, itulah konsepnya. Maka kita yang lakukan cek adalah posisi air nutrisi dalam bak dipastikan masih ada, dan yang kedua, posisi air nutrisi yang ada dalam bak penampung juga ada. Jangan sampai kosong, ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sore ini saya share pengalaman mengenai dua hal. Pertama, mengenai betapa pentingnya monitoring berkala terhadap sayuran hidroponik ini. Yang kedua adalah bagaimana saya memberikan nutrisi terhadap
hidroponik saya ini dengan nutrisi sistem gravitasi. Jadi air mengalir dari bak ini turun, kemudian dikontrol oleh bak kontrol tadi. Nah dari sini kemudian air akan secara otomatis mengalir ke bak berikutnya melalui selang leveling ini, sehingga nanti akan ketemu permukaan nutrisi yang sama. Ya. Jadi otomatis 4 bak ini akan terisi nutrisi dengan level permukaan yang sama. Oke teman-teman, jadi betapa pentingnya dua hal tadi menjadi faktor penentu terhadap berhasil tidaknya panen hidroponik ini. Ya. Tapi yang saya bahas tadi sebenarnya adalah mengenai monitoring berkala, tapi tidak ada salahnya saya masukkan juga mengenai sistem pemberian nutrisi ya yang saya pakai di hidroponik saya, yaitu nutrisi sistem gravitasi. Oke teman-teman, pekerjaan itu sekecil apapun itu jangan sampai kita abaikan ya, karena sekecil dan semudah apapun pekerjaan itu, karena itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan panen ya, maka tidak boleh kita abaikan ya, semudah apapun. Nah kuncinya ada di situ. Oke teman-teman, jadi jangan lupa monitoring berkala adalah menjadi salah satu kunci keberhasilan panen hidroponik itu sendiri. Sampai di sini dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share apabila suka. Mudah-mudahan dengan demikian kita berbagi atau sharing pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.